Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ramdhani dengan NPM 2017 43500 723, mahasiswa Universitas Indah PGRI, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan aplikasi rancang bangun sistem informasi penggajian pada CV Blora Komputer. Untuk yang pertama, kita aktifkan examnya terlebih dahulu. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Jika keduanya sudah aktif, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi sistem informasi penggajian. Berikut adalah tampilan login dari aplikasi penggajian. Di sini terdapat kolom username, kolom password, dan tombol login. Untuk masuk ke halaman utama, pertama kita harus isi username-nya terlebih dahulu. Dan isi passwordnya, kemudian klik login. Login sukses. Berikut adalah tampilan halaman utama dari aplikasi penggajian pada CV Blora Komputer. Di pojok kiri atas terdapat menu input. Sini ada input data golongan, data jabatan, pegawai, data kontrak, data absen, dan data penggajian. Di sebelah kanannya terdapat menu laporan data pegawai, data absen, data kontrak, data penggajian pegawai. Di sebelah kanannya terdapat menu option untuk set user, dan sebelah kanannya lagi ada menu logout untuk keluar. Oke, untuk yang pertama kita input data golongan. Berikut adalah tampilan dari form data golongan. Di sini terdapat dari ID golongan, terus ada kolom lembur, kolom BPJS, konsumsi, akomodasi, komunikasi. Ini terdapat tombol login, hapus, simpan, refresh, dan kembali. Di bawahnya terdapat tabel dari nama-nama golongan yang sudah pernah kita input. Untuk mengisi data golongan yang baru, kita pilih data golongan. Kita ambil contoh golongan untuk magang. Untuk golongan magang, lemburnya kita kasih nilai dengan nilai BPJS-nya. Untuk konsumsi, akomodasi, nilai komunikasi. Jika sudah diisi, kemudian klik tambah. Penyimpanan data golongan berhasil. Data yang sudah kita input akan masuk ke dalam tabel dari data golongan tersebut. Jika ada yang ingin diubah, tinggal klik pada tabel, kemudian kita ubah. Kemudian simpan. Data berhasil diubah. Klik OK. Kita kembali. Untuk selanjutnya kita input data jabatan. Di form data jabatan ini terdapat kolom jabatan, kolom gaji, tombol tambah, tombol hapus, ubah, refresh, dan kembali. Di sini juga ada kolom untuk mencari. Di bawahnya terdapat tabel dari jabatan yang sudah pernah kita input. Oke, untuk contoh kita masukkan jabatan baru, magang, dengan gaji. Oke, sudah klik tambah. Data gaji disimpan. Oke, akan muncul di tabel bawah.
Oke, selanjutnya kembali. Untuk selanjutnya kita input data pegawai. Berikut adalah tampilan dari form data pegawai. Di sini terdapat kolom NIP, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, bank, rekening, nama, telepon, jabatan, golongan. Dan di sini terdapat tombol tambah, hapus, simpan, dan kembali. Nah, di bawah terdapat tabel dari nama-nama data pegawai yang sudah pernah kita input. Oke, untuk nama pegawai baru kita input contoh Putri, tempat lahir, untuk tanggal lahirnya kita input, jenis kelamin perempuan, alamat, untuk banknya bisa, kemudian rekening, contoh, kemudian agama, nomor telepon, kemudian jabatannya. Di sini terdapat jabatan yang tadi kita input, kita klik, megang, golongan. Di sini juga terdapat golongan yang tadi kita input, megang. Oke, sudah semua, klik tambah. Data pegawai disimpan. Oke, jika ada yang ingin diubah, tinggal klik pada tabel. Oke, ubah, kemudian simpan. Data berhasil diubah. Klik OK. Kita kembali. Untuk selanjutnya kita input data kontrak. Di data kontrak ini terdapat nomor SK, nomor NIP, golongan, kontrak, terdapat tombol tambah, hapus, simpan, refresh, kembali. Dan di bawahnya terdapat tabel dari data kontrak yang sudah pernah kita input. Oke, langsung saja kita input data kontrak yang baru. Berikut adalah tampilan dari nama pegawai yang tadi kita input. Klik. Untuk golongannya langsung otomatis keisi. Kemudian kita tulis kontraknya. Untuk contoh, kontrak 3 bulan. Klik tambah. Penyimpanan data kontrak berhasil. Oke. Nah, jika sudah, ia akan tersimpan di tabel bawah. Untuk mengubahnya, tinggal klik pada tabel di bawah, kemudian kita ubah, kita klik simpan. Data kontrak berhasil diubah. Dan OK, dan klik kembali. Untuk selanjutnya kita input data absen. Nah, untuk di data absen ini terdapat kolom ID, kolom NIP, nama, tanggal, sampai keterangan. Ada tombol refresh, tambah, hapus, simpan, kembali, dan tabel data absen yang sudah pernah kita input. Untuk absen di sini untuk memudah adminnya, jadi kita hanya menginput tanggal yang tidak masuknya saja. Untuk contoh, kita klik NIP. Untuk data pegawai yang kita akan absen, untuk contoh Putri, namanya dengan otomatis masuk.
contoh Putri tanggal 17 itu tidak masuk, sampainya ini ya misalkan 2 hari tidak masuk, dari tanggal 17 sampai 18 untuk atas nama Putri ini tidak masuk dengan keterangan sakit. Oke. Kemudian klik tambah, penyimpanan data absensi berhasil, dan klik OK. Dia akan tersimpan di tabel di bawah. Kemudian kembali. Untuk selanjutnya input data penggajian. Berikut adalah tampilan dari form data penggajian. Di sini terdapat kolom NIP, nama pegawai, bank, rekening, golongan, jabatan. Di bawahnya ada tabel pemasukan, tabel potongan, ada tombol tambah, hapus, refresh, kembali, kemudian ada tabel lagi dari data penggajian karyawan yang sudah pernah kita input. Di sebelah kanannya ada perhitungan gaji, potongan, dan yang diterima oleh pegawai. Contoh NIP. Untuk contoh data pegawai Putri, di sini langsung otomatis terinput nama pegawai Putri, banknya, nomor rekening, untuk golongan, jabatan. Untuk pemasukannya di sini ada tabel lembur, nilai BPJS, konsumsi, akomodasi, komunikasi, dan nilai gaji. Total semuanya. Di sini sebelah kanannya ada potongan, ada atas nama Putri karena dari tanggal 17 sampai dengan 18 tidak hadir kecuali keterangannya sakit. Untuk jumlah potongannya itu adalah 100.000 sehari. Kemudian kita klik tambah, data transaksi disimpan, dan OK. Kembali. Untuk selanjutnya kita ke menu laporan. Untuk laporan data pegawai, berikut adalah tampilan dari laporan data pegawai. Sini terdapat tabel dari data pegawai yang sudah pernah kita input. Untuk mencetak laporan, kita bisa cetak semua data atau data per NIP. Untuk contoh semua data, kita klik kemudian cetak. Tunggu. Berikut adalah tampilan dari laporan data pegawai. Jika ingin langsung di print, kita tinggal klik print. Kita tinggal setting saja, kemudian OK, maka akan keluar hasil print out-nya. Jika ingin cetak data per NIP, tinggal klik data per NIP, kemudian klik tabel nama data pegawai yang ingin dicetak, kemudian klik cetak. Berikut adalah tampilan dari laporan data pegawai atas nama Putri. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita laporan data absen. Berikut adalah tampilan dari laporan data absen.
Jika ingin cetak semua, kita tinggal klik data permit, kemudian cetak. Salah ya. Jika data permit, kita harus klik tabelnya dulu untuk siapa yang ingin dicetak, kemudian klik cetak. Berikut adalah tampilan dari laporan data absen karyawan. Terus kita coba data semua data, kemudian cetak. Berikut adalah tampilan dari laporan data absen keseluruhan. Terus kita tutup. Selanjutnya adalah laporan data kontak. Jika ingin mencetak semua data kontrak, kita tinggal klik data semua, kemudian cetak. Berikut ada tampilannya. Jika ingin mencetak data permit, tinggal klik data permit, kemudian tinggal klik pada tabel, klik cetak. Berikut adalah tampilan laporannya. Close. Kita tutup. Selanjutnya laporan data penggajian. Untuk laporan data penggajian, di sini kita bisa cetak semua data atau data permit. Kita juga bisa setting untuk bulan apa yang ingin kita cetak. Contoh data semua, cetak. Berikut adalah tampilan dari laporan data penggajian untuk semua data pegawai. Close. Contoh Februari, bulan Februari tidak ada. Bulan Agustus, klik cetak. Berikut adalah tampilan laporannya. Terus selanjutnya di menu option sini ada set user untuk menambahkan data user baru. Ini terdapat kolom new, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Ada kolom username, kolom password. Ada tombol tambah, simpan, edit, hapus, keluar. Oke, kita ingin menghapus, klik, kemudian kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Yes. Hapus data berhasil. Keluar. Berikut adalah demo aplikasi dari rancang bangun sistem informasi penggajian pada saya berlayar komputer. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.